Gitu ya. Ya pertama yang menurut saya yang paling penting ya, ada satu poin yang menurut saya penting ya, bahwa saya dan kita semua kan yakin ya, niat dari Menteri Agama itu pasti baik ya. Jadi niat dari Menteri Agama itu saya yakin betul, hakul yakin adalah baik. Karena beliau kan juga seorang tokoh ya dari organisasi Islam yang terbesar, kemudian juga putra dari seorang ulama besar ya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Khalil Bisri ya. Jadi niat beliau pasti baik, itu yang pertama. Yang kedua memang dalam dalam tataran surat edaran itu menurut saya ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Ya katakanlah sebagai bahan untuk mungkin mengkoreksi ya. Yang pertama bahwa salah satu kaedah paling mendasar di dalam membuat satu kebijakan publik itu kan ada yang disebut dengan kaidah imparsialitas. Imparsialitas itu artinya rata, seimbang, adil, tidak memihak. Nah, karena itu kalau ingin menciptakan pengaturan yang terkait ya, ini kalau perlu memang diatur, dianggap perlu untuk diatur hal-hal yang terkait dengan pengeras suara rumah ibadah, maka seharusnya yang diatur itu bukan hanya masjid dan musola ya. Karena kan pengeras suara itu tidak hanya dipakai di masjid dan musola ya, tetapi ya di rumah-rumah ibadah yang lain itu juga ada pengeras suara, dan juga ada momen-momen di mana acara-acara ritual keagamaan itu juga mengeluarkan suara yang cukup besar. Nah, sehingga menurut saya kalau memang mau membuat suatu surat edaran untuk mengatur ya, penggunaan pengeras suara di rumah ibadah ya, itu jauh lebih baik ya, tidak hanya menyangkut masjid dan musola tapi rumah ibadah gitu, sehingga tidak kemudian menciptakan kesan bahwa seakan-akan yang berpotensial mengganggu ya ketenangan atau ketentraman itu hanya suara yang keluar dari masjid dan musola. Ya kan kita tahu misalnya di beberapa daerah itu rumah-rumah ibadah non-Islam itu kan juga mengeluarkan suara juga kan ya, kidung-kidung atau lagu-lagu pujian ya, lagu-lagu keagamaan gitu. Jadi menurut saya kalau mau membuat pengaturan, maka yang diatur jangan hanya masjid dan musola gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di banyak tempat di Indonesia ini sesungguhnya masjid itu tidak hanya tempat berkumpul untuk sholat ya. Pengeras suara masjid itu juga tidak hanya fungsinya untuk digunakan azan dan qamat saja ya, atau mengaji saja, tetapi di banyak tempat di Indonesia, termasuk ini kita di Apitai ini ya, di NTB, di Lombok, di mana rata-rata masyarakat di desa itu kan seluruhnya muslim ya, maka masjid itu menjadi sentral kegiatan ya, sehingga dari masjid itu seringkali diumumkan ya, pengeras suara di masjid itu digunakan untuk termasuk mengumumkan ada kematian, kemudian kalau ada kegiatan gotong royong, ada kegiatan kemasyarakatan ya, ada hajatan-hajatan masyarakat itu diumumkan di masjid juga gitu. Dengan kata lain, pengeras suara masjid atau masjid itu memiliki juga fungsi sosial budaya ya. Jadi karena itu menurut saya kalau di daerah-daerah seperti misalnya di Apitai sini ya, di NTB, di desa-desa rata-rata lah di Indonesia ya, di desa-desa di mana banyak di situ penghuninya atau penduduknya itu adalah semuanya muslim, maka menurut saya justru suara dari pengeras suara masjid itu bukan mengganggu, justru malah menjadi rujukan dari masyarakat ya, karena di situ sekali lagi bisa juga digunakan untuk banyak pengumuman ya yang menjadi perhatian dari masyarakat gitu. Nah, jadi menurut saya sih yang mungkin kadang-kadang bermasalah adalah di masyarakat perkotaan ya, masyarakat perkotaan di mana di situ tidak hanya satu agama penduduknya gitu ya. Misalnya kalau di NTB ini kan
di kota besar, misalnya di Mataram ya, atau katakanlah misalnya di Jakarta gitu ya. Ya kalau kota besar itu biasanya kan penduduknya heterogen, ada muslimnya, ada non muslim, sehingga untuk daerah seperti itu ya mungkin bisa dibuat pengaturan. Tapi itu pun menurut saya lebih baik pengaturan itu diserahkan kepada kearifan bersama. Ya misalnya kita di Indonesia ini kan ada namanya forum FKUB ya, Forum Kerjasama Umat Beragama. Nah di situ mungkin bisa dibicarakan ya, didiskusikan untuk daerah-daerah tertentu di mana masyarakatnya sangat heterogen ya, sehingga penggunaan pengeras suara di rumah ibadah itu ya disesuaikan lah ya, jangan terlalu besar misalnya karena masyarakatnya beda-beda agamanya gitu. Nah diserahkan kepada FKUB untuk kemudian membuat kesepakatan bersama. Menurut saya kalau kesepakatan itu lahir dan dibicarakan di tingkat masyarakat dan disepakati, itu akan jauh lebih mudah diterima gitu ya, dibanding misalnya surat edaran yang istilahnya berlaku untuk semua gitu, padahal situasi masing-masing daerah itu kan beda-beda ya. Jadi kita di NTB ini kalau saya saksikan ya, kita di Apitai di mana-mana nih ya, suara masjid itu suara yang kita rindukan gitu ya, suara yang justru menjadi penyejuk gitu ya. Jadi tidak ada yang merasa terganggu lah insya Allah. Nah kalau di daerah-daerah yang memang sekali lagi penduduknya itu beragam ya, heterogen ya, mungkin disitulah ya mungkin perlu dibicarakan. Itu pun menurut saya jauh lebih baik kalau diselesaikannya di tingkat masyarakat di situ ya, sehingga itu menjadi keputusan bersama dan diambil dengan semangat persaudaraan. Ya, itu sih dua hal yang menurut saya mungkin perlu dijadikan pertimbangan ya untuk ke depan ya, apakah misalnya kalau berkenan ini dikoreksi kan bagus ya, sehingga tidak terkesan hanya menyasar kepada masjid dan musola gitu, tetapi juga bisa diberlakukan untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.